Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kita masih di tafsir surat Al-Alaq dan pagi ini kita sudah sampai di ayat yang ke-19. Ayat terakhir dari surat Al-Alaq, yaitu firman Allah, "Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib." Kalla diartikan sungguh ya. Janganlah kalian taati dia, Abu Jahal. Wasjud dan sujudlah, waqtarib dan mendekatlah. Yuqalu fi kalla, tentang tafsir kalla, karena di ayat ini, di surat ini beberapa kali. Makila fil ula, sama dengan penafsiran dari beberapa ayat yang telah lalu. Allati qablaha wal khitab fi qawlihi la tuti'. Seperti penafsiran kalla di ayat-ayat yang telah berlalu. Wal khitabu fi qawlihi la tuti'. Adapun yang dituju dari ayat la tuti, jangan kamu taati dia, ai la tuti hadzal ladzi yanhaka anis shalah. Maksudnya jangan kamu taati Abu Jahal ini yang telah melarang kamu dari sholat. Jadi asal ayat ini larangan Allah untuk mentaati Abu Jahal, karena Abu Jahal telah melarang beliau sholat. Bal usjud, bahkan kata beliau sujudlah. Di sini la tuti huwasjud, bahkan sujudlah wala tubali bi. Tidak usah menghiraukan apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, tokoh Quraisy yang melarang Rasul untuk sholat di Masjidil Haram. Wa idza kana Allahu naha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya, an yuti ahadar rajula, untuk mentaati orang ini, ya di sini la tuti'hu. Ini larangan dari Allah kepada Rasul untuk mentaati Abu Jahal, yang Abu Jahal telah melarang Rasulullah SAW untuk sholat. Fahada yakni, ini berarti annahu jalla wa ala sayudafi'u anhu. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membela beliau, melindungi beliau dari kejahatannya Abu Jahal. Yakni if'al ma tu'mar, lakukan saja apa yang diperintah oleh Allah, yaitu apa? Salat dan sujud. Wala yunhimannaka hadzal rajul, jangan mengacaukan kamu atau membingungkan kamu orang ini. Wasjud lillahi azza wa jalla, dan sujudlah kepada Allah azza wa jalla. Jadi diperintah tetap untuk sujud, wasjud waqtarib. Wal muradu bis sujudi, yang dimaksud dengan sujud di ayat ini, ya wasjud. Yang dimaksud dengan sujud huna as-shalah,
Yang dimaksud sujud di sini adalah sholat. Kala sungguh jangan kamu taati Abu Jahal, sujudlah. Maksudnya sholatlah. Nah, lakin ubbira bisujudi. Kenapa di sini kok enggak sholat? Misalnya kala la tuti'hu wassalah atau wasalli. Kenapa tidak wasalli dan sholatlah kok tidak begitu? Nah, lakin ubira bis sujudi anis shalah, di sini salat diungkapkan oleh Allah dengan ungkapan sujud. Jadi maknanya wasjud di situ salat, tetap salatlah. Kenapa Allah mengungkapkan dengan ungkapan sujud? Li'anna sujuda ruknun. Karena sujud itu merupakan rukun fis salati. Rukun di dalam sholat. Jadi sujud merupakan rukun. Seperti dalam ayat warka'u ma'ar raki'in. Warka'u di situ maksudnya ya sholatlah bersama orang-orang yang ruku'. Sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Kenapa pakai ruku' di ayat itu? Karena itu merupakan rukun dari rukun sholat. La tasihu illa bihi, tidak sah salat seseorang kecuali dengan sujud. Nah, kecuali salat apa? Jenazah, ya. Salat jenazah enggak perlu rukuk dan sujud. Falihada ubbira bihi anha, sehingga di sini karena sujud merupakan rukun salat, maka Allah mengungkapkan perintah salat dengan ungkapan wasjud. Wa qauluhu waqtarib, kemudian firman Allah waqtarib. Nah, waqtarib ai iktarib minallahi azza wajal. Iktarib itu dekatkanlah atau mendekatlah kepada Allah. Nah, dekatkanlah kepada Allah. Li'anna sajida, karena orang yang sujud. Jadi kalau lagi sujud itu juga dalam rangka menjalani perintah ini, ya. Sujud dan mendekatlah. Ketika kita sedang sujud, sedang menjalankan perintah ini untuk apa? Mendekat. Li'anna sajida, karena orang yang sujud aqrabu ma yakunu min rabbihi. Karena orang yang sujud itu adalah posisi paling dekat kepada Allah. Jadi orang semakin tunduk, semakin merendah, yang kepala paling tinggi diletakkan di tempat paling rendah, yaitu sejajar kaki, maka itu semakin dekat kepada Allah. Kama qala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, ketika beliau mengatakan aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Paling dekatnya hamba kepada Rabbnya, kepada Allah, yaitu ketika dia dalam keadaan sujud. Nah, dan sujud ini merupakan ibadah. Dan itu hanya kepada Allah. Tidak boleh sujud kepada selain Allah. Karena kita sering melihat di Indonesia sujud pada manusia, ya. Sujud pada ibunya, sujud pada gurunya, itu syirik. Nah, atau sujud pada benda-benda mati, pada benda-benda keramat, itu bisa syirik karena beribadah kepada selain Allah. Karena sujud ini merupakan ibadah. Bahkan rukuk pun itu tidak boleh, merunduk sampai seperti rukuk, itu haram, masuk syirik nanti. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasul juga pernah bersabda, ala wa inni nahaitu, ketahuilah sesungguhnya aku telah melarang
an aqra'al Qur'an raki'an au sajidan. Aku telah melarang kalian untuk membaca Al-Qur'an ketika kalian rukuk atau sujud. Kalau rukuk sujud tidak boleh membaca Al-Qur'an. Rukuk misalnya baca inna a'taina kal kautsar, itu tidak boleh. Fa ammar ruku, kalau sedang ruku, fa'adzimuhu fi, agungkanlah, fa'adzimuhu fihi ar-robba, agungkanlah Robnya. Sehingga bacaannya Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbi Al-Azim, Maha suci Allah, Maha suci Robku Al-Azim, yang Maha Agung. Sehingga bacaannya itu Subhana Rabbiyal Azim. Ini bacaan Subhana Rabbiyal Azim itu hadisnya sahih, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan wajibnya 1 kali, lebih dari 1 kali itu sunnah. Nah, dalam rangka juga mengamalkan hadis ini, kalau ruku' fa'adzimuhu, fa'adzimu fihi. Wa ammas sujudu, adapun ketika sujud, fa'aksiru fihi minad du'a, perbanyaklah ketika sujud itu doa. Faqaminun, karena ketika sujud itu qaminun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yustajaba lakum. Apa qaminun? Ai hariyun an yustajaba lakum. Sangat tinggi kemungkinan dikabulkan doanya. Nah, di sini kita lihat bahwa perintah untuk berdoa itu ketika sujud. Dan Rasul SAW tidak menyebutkan sujud yang mana. Yang penting ketika sujud. Karena banyak muslimin malah berdoa atau meyakini bahwa doa di situ dilaksanakan di sujud terakhir. Maka tidak ada dalilnya. Dalilnya cuma ini aja. Ketika sujud perbanyaklah doa. Jadi boleh di sujud pertama atau sujud kedua, di rakaat pertama, rakaat kedua, dan seterusnya. Tidak perlu dibatasi, tidak perlu pembatasan-pembatasan. Atau dikatakan doa itu sehingga diperpanjang sujudnya di sujud terakhir saja. Katanya menjalankan hadis ini. Maka hadis ini mengoreksi orang-orang yang masih meyakini bahwa yang dimaksud adalah sujud terakhir. Itu tidak ada dalilnya. Yang ada seperti ini. Hadhihi suratu al-alaku, surat ini yaitu surat al-alaq, suratun azimatun, surat yang sangat besar, sangat agung. Ibtada'ahallahu ta'ala bima manna bihi ala rasulihi alaihi salatu wassalam minal wahyi. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai di awal-awal surat ayat 1 sampai 5 yang berisi karunia Allah kepada Rasulnya. Karunia terbesar yaitu permulaan turunnya wahyu. Wahyu pertama yang turun adalah surat ini. Ketika beliau diangkat menjadi nabi, ya. Kalau menjadi rasul surat Al-Muddatsir. Tapi untuk jadi nabi yaitu surat ayat 1 sampai 5 di surat Al-Alaq. Summa ikhtatamaha bisujudi waqtarib, kemudian ditutup surat ini dengan perintah untuk apa? Sujud dan mendekat minallahi azza wajal, kepada Allah. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana al-qiyama bi ta'atihi wal qarbu minhu. Kita memohon kepada Allah azza wajal
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada kita untuk melaksanakan ketaatan kepadanya dan mendekatkan diri kepada Allah. Wa ayyaj'alana min awliyaihil muttaqin. Kita memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan kita termasuk wali-wali Allah yang bertakwa. Karena yang dikatakan wali Allah adalah orang-orang bertakwa, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Inna awliya Allah alladzina amanu wattaqau. Wa hizbahu, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan Allah al-muflihin, yang berbahagia. Wa ibadihi salihin, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba Allah yang salihin. Innahu ala kulli syai'in qadirun, sesungguhnya Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Nah, di surat ini Allah ceritakan tentang Abu Jahal, tokoh Quraisy yang asalnya nama dijuluki oleh orang Quraisy karena ketokohannya itu Abul Hakam, orang yang paling bijak. Nah, tapi itu pandangannya orang-orang musyrikin, pandangannya orang yang tidak mengerti agama. Kalau ditinjau dari agama, maka diganti oleh Rasul, sebenarnya dia bukan orang bijak, orang yang zalim, orang yang paling zalim. Karena tidak ada orang yang lebih zalim dari Abu Jahal, dari orang Quraisy. Kenapa? Karena perbuatannya itu, terutama apa? Melarang orang untuk sholat, melarang orang untuk sujud di masjid Allah. Maka ini surat Al-Alaq ini penjelasan Allah tentang tokoh Quraisy Abu Jahal yang melarang Rasul untuk sholat. Dan Abu Jahal ini orang kafir, masih kita maklumi. Karena memang sifatnya orang kafir seperti itu, membenci, mendengki kepada muslimin. Nah, mengingatkan kita surat ini kepada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 114. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu", siapakah orang yang paling zalim? Kalau pertanyaan di sini namanya pertanyaan ingkari. Pertanyaan ingkari itu, ingkar itu yang diingkari. Artinya tidak ada orang yang lebih zalim. Mimman mana'a masajidallah, dari orang yang melarang dari masjid-masjid Allah an yudhkara fiha ismuhu, melarang untuk menyebut nama-nama Allah di masjid, baik itu sholat, baik itu membaca Al-Quran, baik itu ta'lim, nah, atau ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di masjid. Maka orang yang melarangnya itu adalah orang yang paling zalim. Wasa'a fi kharabiha, dan tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang berusaha untuk mengosongkan. Kharab itu kosong, mengosongkan masjid dari zikrullah. Nah, ulaika ma kana lahum an yadkhuluha. Nah, yaitu orang-orang yang melarang untuk masuk masjid illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Lahum fid dunya hizyun, maka orang yang melarang manusia untuk berzikir, untuk beribadah di masjid, itu Allah akan timpakan kehinaan di dunia.
Dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang rendah, orang-orang hina. Nah, walahum fil akhirati adzabun azim. Ancamannya lebih berat lagi nanti di akhirat. Apa itu? Adzabun azim, azab yang pedih. Dari itu ayat ini mengingatkan kepada kita muslimin khususnya. Kalau Abu Jahal tadi kan memang haknya dia memang orang kafir, sifat aslinya seperti itu. Sekarang kadang sifat-sifat itu menjangkiti muslimin, sebagian muslimin. Melarang saudaranya masuk masjid. Mungkin karena tidak seormas, tidak segolongan, tidak separtai, tidak seyayasan, atau alasan-alasan lain sampai mencegah saudaranya untuk meramaikan masjidnya. Perbuatan mencegah saudaranya muslimin untuk meramaikan masjidnya, beribadah di dalamnya, ini disebabkan karena adanya sifat yang menjangkiti Abu Jahal ini. Di sini kita lihat tafsirnya surat ini. Surat Al-Baqarah ayat 114. Kata beliau, la ahada adlamu. Tidak ada orang yang paling zalim. Wa asyadda jurman, dan tidak ada orang yang paling keras, paling besar dosanya. Mimman mana'a masajidallah, dari orang yang menghalangi masjid Allah, an dzikrillahi fiha, untuk berzikir kepada Allah di dalamnya. Tadi zikir bisa sholat, karena sholat isinya zikir. Bisa taklim, karena taklim itu yang dibahas ayat-ayat Allah, hadis-hadis Allah, yang itu disebut majelis zikir, yang merupakan surga dunia. Jadi surga dunia itu majelis zikir. Kalau nggak ada majelis zikir, dunia itu gelap dan gelisah. Kita bisa tenang kalau ada apa? Majelis zikir. Wa iqamatis shalah. Tidak ada orang yang paling besar kedzalimannya dan paling besar dosanya dari orang yang menghalangi saudaranya untuk menegakkan sholat. Wa ghairiha min anwa'it ta'at, dan selainnya dari ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wasa'a, dan tidak ada orang yang lebih zalim, orang yang lebih besar dosanya dari orang yang berupaya. Sa'a itu berupaya, memikirkan, dia dipikir bagaimana supaya orang ini tidak masuk masjid, tidak masuk masjid kami. Ai ijtahada wa badala, dia bersungguh-sungguh, berupaya, fi kharabiha, untuk mengosongkan masjid. Kharab itu kosong ya. Al-hissi wal ma'nawi. Mengosongkan itu ada dua maknanya. Baik secara hissi ataupun secara maknawi. Itu masuk ke makna ini. Fal kharabul hissi, mengosongkan secara hissi itu bagaimana? Hadamaha, kata beliau, atau hadamuha, yaitu menghancurkan, dihancurkan masjidnya. Wa takhribiha, dan diratakan. Wa takdziriha, atau dikotori masjidnya. Mestinya dikotori, diisi dengan kotoran-kotoran. Ini masuk daripada kharabiha. Wal kharabul ma'nawi, sementara kharabul ma'nawi, kalau tadi hissi, yang maknawi mana adzakirin,
yaitu melarang orang yang mau zikir di dalamnya, melarang orang mau sholat, melarang orang mau taklim di situ, melarang orang mau ibadah menjalankan ketaatan lainnya di situ, mau iktikaf misalnya. Nah, adzakirina li ismillahi fiha, melarang orang-orang yang mau berzikir menyebut Allah di masjid itu. Ini masuk ke makna kharabiha. Wa hadza amun, dan ini umum. Nah, umum. Likulli man ittasafa bihadhihi sifah. Mencakup orang yang mensifati terjangkit sifat-sifat ini. Sifatnya Abu Jahal tadi kalau dari Quraisy. Musyrikin, kalau dari musyrikin diwakili oleh Abu Jahal, sifatnya Abu Jahal. Maka orang yang melarang untuk sholat di dalamnya, taklim di sana, disebabkan karena padanya ada sifat Abu Jahal. Nah, fayadkhulu fi dzalika, maka termasuk ke dalam itu ashabul fil. Siapa ashabul fil? Ini Abroha, ya, dari Son'a, ya, dari Yaman. Agamanya apa? Nasrani. Jadi kalau dari Nasrani ini ashabul fil. Allah ceritakan di dalam surat Al-Fil. Wa Quraisy, juga meliputi Quraisy. Quraisy siapa? Abu Jahal tadi. Nah, ini sama, ashabul Abroha sama Abu Jahal itu sama, mempunyai satu sifat yang sama. Hina saddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Quraisy, kalau secara umum ya Quraisy, ketika orang Quraisy melarang Rasul di perjanjian Hudaybiyah. Wan Nasara, dan juga meliputi orang Nasara, hina akhrabu Baitul Maqdis. Orang Nasara ketika mereka menghancurkan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kalau sekarang itu Masjid Aqsa, ya, yang didirikan oleh bapaknya Bani Israel, yaitu Nabi Yakub. Ketika beliau perjalanan mau ke rumah bibinya, kemudian untuk nikah di sana. Kemudian di perjalanan karena capek istirahat. Ketika istirahat beliau bermimpi dan berbantalkan batu. Mimpi didatangi malaikat. Beliau diangkat, mau diangkat jadi rasul dan diperintahkan untuk membuat tempat ibadah. Maka beliau letakkan batu di situ, dan setelah menikah beliau membangun masjid di situ, yaitu Masjid Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa sekarang. Nah, untuk saat ini Masjid Al-Aqsa mau direbut oleh siapa? Bani Israel, ya, oleh orang Yahudi, karena mereka mengatakan ini itu milik moyang kami, yaitu Nabi Yakub. Dianggapnya muslimin yang merampas. Itu karena kejahilan orang Yahudi, karena seluruh ajaran nabi-nabi sebelumnya itu sudah dihapus oleh Allah dan kembali kepada Islam. Wa ghairuhum, dan selain dari ini, dari Abroha, Abu Jahal, orang Quraisy, orang Nasara, min anwa'iz zulmatis sa'in fi kharabiha. Nah, dari bermacam kezaliman orang-orang yang berusaha untuk mengosongi masjid, dibiarkan masjidnya kosong. Nah,
Ada orang mau izin di situ tidak boleh karena bukan ormasnya, bukan golongannya, bukan partainya, bukan seyayasan. Sehingga para ulama itu mengharamkan ya membuat ormas atau membuat yayasan, membuat partai. Kalau kemudian ormas, yayasan, partai dijadikan tolak ukur untuk mengukur kebenaran dan kebatilan. Nah, untuk dijadikan tolak ukur mencintai dan memusuhi, loyal dan benci berdasarkan ormasnya, itu haram. Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba lillah, barang siapa yang cinta karena Allah, bukan karena apa? Partainya, bukan karena ormasnya. Kenapa itu tidak boleh? Wah, itu bukan golongan kita, katanya. Bukan karena dia tidak punya KTA. Waman abghadha lillah, kata Rasul, barang siapa membenci karena Allah, ya, semua karena Allah. Wa ankaha lillah faqad istakmalal iman, maka dia telah menyempurnakan iman. Di Indonesia yang kita lihat itu bahkan ormasnya itu membuat ADART sendiri, membuat aturan-aturan sendiri untuk dijadikan standar peribadatan. Contoh misalnya, kalau ormas kami bacaan iftitahnya baca inni wajjahtu, itu yang diajarkan, yang lainnya enggak perlu. Oh, jangan baca itu nak, itu bukan dari golongan kita. Padahal hadis-hadisnya yang Rasulullah mengajarkan banyak. Yang lain mengajarkan kalau iftitah itu baca Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Dibilang ke muridnya, dibilang ke santrinya, jangan baca yang lain. Ini kan namanya perbuatan apa? Membonsai namanya. Apa istilahnya? Dikerdilkan. Dibatasi apa-apa yang tidak Allah dan tidak Rasul batasi. Dan ini juga kesalahan, kezaliman. Membatasi apa-apa yang tidak Allah batasi. Membatasi apa-apa yang tidak Rasulullah SAW batasi. Bahkan yang benar, semua yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, seharusnya muslimin menghafal dan mengamalkan. Ketika mau ruku, kalau golongan kami, ormas kami bacanya Subhana Rabbiyal Azim. Kalau golongan yang lain, ormas yang lain baca yang lain. Jangan baca itu nak, jangan baca ini. Baca ini saja karena itu bukan dari ormas kami, bukan golongan kami. Ini pengerdilan. Yang benar dihafalkan semua, dibaca semua, gantian. Satu, untuk menjaga keutuhan sunnah supaya sunnah itu tetap ada. Tidak mati, tidak hilang. Karena anaknya cuma diajari itu saja. Hafalnya sampai sepuh cuma Subhana Rabbiyal Azim saja. Sampai ketika dia baca tidak sadar apa yang dia baca. Tidak khusyuk. Maka kalau berganti-ganti lebih bisa mengantarkan kepada kehusuan. Maka bagaimana orang-orang menghalangi saudaranya muslimin untuk baca ini, mengamalkan hadis ini, mengamalkan ajaran Rasulnya, disebabkan karena tidak diajarkan oleh apa? Ormasnya, oleh partainya, oleh yayasannya. Maka para ulama mengharamkan jika sampai menyebabkan seperti itu. Haram, zalim. Dan termasuk kezaliman paling besar. Wa musyaqatun
Nah, dan masyakoh ini berat. Atau memusuhi, ini mahadatun lillah, dan ini merupakan bentuk permusuhan kepada Allah. Wa masyakoh, dan masyakoh sama ya, memusuhi Allah. Jadi jalan yang benar adalah jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum syai'aini. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Walaupun dia tidak mengerti ormas, dia bukan orang partai, dia tidak mengerti partai, tidak mengerti yayasan, ngertinya cuma ajaran Allah dan Rasulnya. Bukan pengurus ormas, bukan pengurus yayasan, bukan pengurus partai, bukan tokoh, tapi ngertinya cuma dalil-dalil dia amalkan. Dia selamat, kata Rasul. Lan tadillu, kalian tidak akan sesat. Nah, maka perbuatan ini Allah akan balas. Fajazahumullah, maka Allah akan membalasnya. Bi an mana'ahum duhuluha syar'an wa qadaran. Allah akan menghalangi dia untuk masuk secara syar'i dan secara kenyataan. Illa khaifina dalilin, kecuali dalam keadaan takut dan rendah. Falamma akhafu ibadallah akhafahumullahu. Ketika mereka menakut-nakuti hamba Allah, maka Allah akan menakutkan, membuat mereka takut. Fal musyrikun alladzina saddu rasulahu. Contohnya musyrikun yang telah menghalangi rasulnya. Nah, lam yalbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yasiran. Itu tidak tinggal mereka, sebentar mereka sudah dihancurkan oleh Allah. Hatta adzinallahu lahu fi fathi Makkah, sampai Allah izinkan beliau masuk Masjid Haram, yaitu pada Fathu Makkah tahun ke-8 ya. Wa mana'al musyrikina, bahkan Allah melarang, mencegah musyrikin min kurbani baitihi, untuk mendekati Baitul Haram. Ini balasan dari Allah secara nyata kepada musyrikin, Abu Jahal dan kaumnya, karena perbuatannya melarang Rasul dari Masjidil Haram. Faqala ta'ala, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya musyrikun itu najis. Fala yuqarribul masjidal haram, jangan boleh mereka mendekati Masjidil Haram. Ba'da amihim hadza, setelah tahun ini. Wa ashabul fil, kalau tadi Abu Jahal, wa ashabul fil, demikian juga ashabul fil. Qad dzakarallahu ma jara alaihim, Allah telah ceritakan apa yang telah menimpa mereka. Abraha, apa yang telah menimpa Abraha. Wan nasara, demikian juga Nasara. Sallallahu alaihimul mu'minun, Allah kuasakan pada mereka orang-orang beriman. Fa'ajalluhum anhu, sehingga orang beriman yang menguasai mereka. Wa kadza, begitulah. Kullu man ittasafa biwasfihim, semua orang yang mempunyai sifat seperti ini, di samping itu mereka dihinakan oleh Allah di dunia. Nah, fala budda an yanalu qistahu, pasti ya
Orang-orang yang punya sifat seperti sifatnya Abu Jahal, melarang saudaranya masuk masjid untuk beribadah, pasti mereka akan mendapati, akan merasakan keadilan Allah. Wa hadza minal ayatil azimah. Ini merupakan ayat yang sangat besar, yang sangat agung. Akhbar bihal abari, Allah mengabarkan qabla wuqu'iha, sebelum terjadi. Fa waqa'at kama akhbara, maka terjadi sebagaimana yang Allah kabarkan. Wastadallal ulama, maka ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil. Wastadallal ulama bil ayatil karimati, para ulama menjadikan ini sebagai dalil. Ayat yang mulia ini dijadikan oleh ulama sebagai dalil ala annahu la yajuzu tamkinul kuffar min duhulil masjid. Tidak bolehnya orang kafir tinggal di masjid. Tapi kalau cuma masuk sebentar, misalnya ambil barang, atau karena dia satu-satunya teknisi untuk benahi apa yang rusak di masjid, itu boleh. Tapi kalau tinggal di situ, itu tidak boleh berdasarkan ayat ini. Lahum hizyun fid dunya, orang yang punya sifat seperti Abu Jahal ini akan dihinakan oleh Allah di dunia. Ai fadihatun kama taqaddam, rendah, hina, Allah akan hinakan. Yang sudah terlalu sejarahnya mereka dibunuh di dunia, menjadi orang-orang terbunuh, diperangi. Dan di akhirat diancam oleh Allah dengan ancaman yang pedih. Walahum fil akhirati adzabun azim, di akhirat Allah ancam dengan azab yang sangat agung. Jadi perkaranya bukan perkara ringan. Hati-hati. Karena jadi pengurus, jadi tokoh, kemudian seenaknya menghalangi saudaranya masuk masjid. Nah, karena bukan satu ormas, misalnya bukan satu yayasan, akan berhadapan dengan ayat ini, berhadapan dengan keadilan Allah. Nah, wa idza kana la adlamu mimman mana'a masajidallah, kalau tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang menghalangi masjid Allah, an yuzkar fiha ismuhu, untuk disebut di dalamnya namanya. Orang mau menyebut nama Allah, mau beribadah di dalamnya dilarang. Kalau tidak ada orang yang lebih zalim daripada itu, fala a'dhamu imanan, kata beliau, maka tidak ada orang yang lebih besar keimanannya mimman sa'a fi ammaratil masajid. Tidak ada orang yang lebih besar keimanannya dari orang yang berusaha untuk memakmurkan masjid. Nah, lawan daripada orang yang berusaha membiarkan masjidnya kotor, nah, menghalangi orang masuk masjid. Nah, maka orang yang paling besar imannya orang yang berusaha untuk memakmurkan masjid bil ammaratil hissiyah wal ma'nawiyah, baik memakmurkan secara hissi dan maknawi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhiri. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid Allah itu hanya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Itu yang memakmurkan masjid. Yang ikhlas karena Allah, hanya ini. Yang lainnya pasti ada tendensi. Ya. Nah, walaupun ini orang bertakwa juga ada tendensi ingin ridho Allah, ya. Semua ada tendensi, tapi yang selain orang beriman dan bertakwa tendensinya rendahan.
Bal qad amarallahu ta'ala biraf'i buyutihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggikan rumah Allah. Wa ta'dhimiha, dan Allah memerintahkan untuk mengagungkan masjid-masjid Allah. Wa takrimiha, dan Allah memerintahkan untuk memuliakan masjid Allah. Faqala fi buyutin, di rumah, adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, di rumah-rumah Allah yang Allah izinkan untuk ditinggikan nama-nama Allah, azan di dalamnya, ya boleh azan, kemudian dibersihkan, dijaga kebersihannya. Nah, walil masajidi ahkamun katsiratun, masjid itu mempunyai hukum-hukum yang banyak. Yurja'u salihuha ila madmuni hadhil ayatil karimah. Nah, masjid itu mempunyai hukum-hukum yang banyak, yang nanti hukum-hukum itu akan kembali ke ayat yang mulia ini. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah ini kajian kita pagi ini selesai surat Al-Alaq. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.